atau berada dalam dunia-dunia politik. Karena nggak mungkin akhirnya Jokowi masuk dalam dunia partai politik, Jokowi masuk dalam lingkaran partai politik, tapi status hanya sebagai anggota biasa. Ya minimal dewan pertimbangan lah. Tapi apakah kemudian ini akan diterima oleh partai-partai yang sudah terlanjur besar dan kebesarannya tidak dipengaruhi oleh Jokowi? Dikhawatirkan 2025 akan terjadi berbagai macam kekacauan di internal PDI oleh orang-orang Jokowi. Ini kan bahaya ini. Hai korban ghosting, kalau pada akhirnya semua pernyataan cinta kita telah tersampaikan tapi menjadi cuma-cuma dan sia-sia ketika cincin itu tidak melingkar di jari sang kekasih. Jadi harus ada pembuktian konkret, harus ada bentuk yang nyata, bukti bahwa cinta kita bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan berbagai macam tindakan-tindakan dan hal-hal yang pasti. Dan hal ini sama dengan pemecatan yang dilakukan oleh PDIP kepada Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Kalau selama ini kita hanya mendengar pernyataan-pernyataan baik itu dari orang-orang PDIP, baik itu dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan gitu. Hari ini surat itu dibacakan secara resmi yang didatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Wah, ini kan akhirnya kita menemukan kejelasan bagaimana kemudian status keanggotaan baik itu Jokowi, Bobi Nasution, dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau selama ini kita melihat dan ada berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di internal PDIP, ada berbagai macam kader yang kemudian menyeleweng, ada berbagai macam kader yang akhirnya menyimpang, kemudian langsung diberikan pernyataan-pernyataan pemecatan, tapi Jokowi, Gibran, dan Bobi itu menjadi abu-abu. Dan hari ini semua itu penuh dengan kejelasan seperti cincin yang akhirnya melingkar, tapi ini tentang surat pemecatan yang resmi dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan selesai sudah kasus-kasus atau tentang kontroversi apakah kemudian Jokowi masih sebagai anggota partai PDI atau tidak. Karena hari ini surat itu sudah diteken dan dikeluarkan secara resmi. Sehingga kita bisa melihat apa yang kemudian akhirnya menjadi status anggotaan dari Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution gitu. Tapi yang penting dari kasus atau surat pemecatan ini bukan tentang apakah kemudian akhirnya Jokowi dipecat, apakah kemudian Bobi Nasution akhirnya dipecat, tapi kenapa PDI Perjuangan baru memberikan surat itu sekarang. Ini kan sebenarnya ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, kenapa gak dari dulu aja gitu, kenapa baru sekarang? Oke, mungkin dulu PDI Perjuangan sedang menghargai apa yang kemudian menjadi jabatan dari Presiden Joko Widodo. Karena pada saat itu statusnya masih sebagai presiden. Sehingga untuk kemudian dipecat di awal itu tidak terlalu menyenangkan dan tidak terlalu enak. Mungkin. Atau yang kedua kemudian memang PDI sengaja melakukan tindakan-tindakan ini di antara satu proses pemilu dan kontestasi pilkada sudah selesai, yang kedua 2025 untuk kemudian akhirnya menyusun berbagai macam rentetan-rentetan kegiatan di internal PDIP sendiri itu juga akan segera dihadapi gitu. Sehingga kalau akhirnya status keanggotaan dari Jokowi ini masih belum ada surat resmi, maka dikhawatirkan 2025 akan terjadi berbagai macam kekacauan di internal PDI oleh orang-orang Jokowi. Ini kan bahaya ini kalau akhirnya muncul hal demikian. Tapi ketika itu akhirnya dikeluarkan dari awal, mungkin saja orang-orang yang akhirnya pernah mendukung Jokowi, orang-orang yang akhirnya memiliki keyakinan yang sama dengan Jokowi, itu menghilangkan suara untuk kemudian tidak mendukung PDI Perjuangan. Makanya kemudian surat ini dikeluarkan ketika seluruh proses kontestasi pemilu dan pilkada itu selesai dilaksanakan. Ini kan sebenarnya PDIP juga agak-agak khawatir gimana gitu ketika kemudian kalau di awal dikeluarkan gitu. Mau bagaimanapun Presiden Jokowi pernah berkuasa selama 10 tahun dan mau bagaimanapun Jokowi pernah menjadi presiden, sehingga faktor-faktor keterpengaruhan politik itu masih ada gitu. Tapi karena sekarang sudah selesai semuanya, kontestasi juga sudah selesai, maka akhirnya surat itu dikeluarkan gitu. Mungkin dulu setelah terjadi proses pemilu, Jokowi agak-agak soft dan dia tidak terlalu gencar soal kemana kemudian arah langkah politiknya. Mungkin masih ada harapan bahwa suatu saat nanti PDIP akan kembali memanggil beliau dan PDIP akan kembali memberikan sanksi-sanksi yang tidak sampai kepada pemecatan. Karena kan dari dulu kita selalu mendengar pembahasan bahwa kemana kemudian arah politik Jokowi akan berlabuh setelah dia tidak menjadi presiden. Meskipun pada akhirnya dia mengatakan akan menjadi orang biasa, rakyat biasa, warga Solo. Tapi pada akhirnya itu tidak terbukti. Karena
ada ketidaksepahaman rasa-rasanya, kemungkinan-kemungkinannya ketika kemudian akhirnya PDIP terus mempertahankan status keanggotaan ini tidak dipublis secara surat menyurat, tapi tetap disampaikan secara lisan bahwa Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi. Dan akhirnya dari berbagai macam simulasi-simulasi atau proses perjalanan politik ini, proses arus-arus perjalanan ini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya PDIP ingin memecat Jokowi sejak dulu, tapi baru dilakukan setelah seluruh kontestasi pilkada dan pemilu itu selesai. Karena mungkin ada kekhawatiran kalau pada akhirnya pengaruh-pengaruh kekuasaan itu berpengaruh terhadap suara elektoral politik PDIP, sehingga akhirnya sekarang itu baru dikeluarkan. Maka pertanyaan yang kemudian muncul setelah surat pemecatan ini keluar dari PDI Perjuangan, kemana kemudian akhirnya langkah yang kemudian akan diambil oleh Jokowi dalam dunia politik? Kalau beliau tidak ingin masuk dalam kontestasi atau dunia lingkaran politik, seharusnya dalam proses pilkada beliau juga selesai. Tapi karena kemarin dalam proses pilkada beliau masih mengikuti berbagai macam kontestasi, cawe-cawe, bahkan rela menjadi jubir dalam kontestasi pilkada, meskipun beliau telah menjadi presiden, ini kan sebenarnya ingin menunjukkan bahwa beliau masih punya pengaruh dan beliau ingin dilirik oleh berbagai macam partai-partai politik, sehingga keterpengaruhan ketika ada dalam kontestasi pilkada bisa menjadi pertimbangan bagi partai politik yang ingin menerima dia. Karena kalau partai politik bisa belajar dari apa yang kemudian dialami oleh PDI Perjuangan, mungkin saja tidak ada partai politik yang akhirnya akan menerima Jokowi, karena pada saat itu Jokowi lah yang akan mengambil alih kekuasaan dalam partai politik itu. Tapi sebenarnya partai politik harus sadar bahwa Jokowi bukan siapa-siapa. Ketika beliau sudah selesai jabatannya sebagai presiden, pengaruh politiknya juga akan selesai, berbagai macam kekuasaannya juga akan selesai, maka satu-satunya yang tidak akan selesai adalah dia bukan siapa-siapa. Akan kembali kepada habitatnya bahwa ya bukan siapa-siapa. Ini habitat dalam artian bukan hal-hal yang kemudian ke arah negatif ya. Tapi akan kembali kepada proses semula gitu. Karena ini sudah terlanjur ikut cawe-cawe karena dia ingin membuktikan bahwa dia punya pengaruh gitu kan, sehingga partai politik bisa mempertimbangkan untuk kemudian Jokowi masuk dalam proses partai politik masing-masing, baik itu Gerindra, Golkar dan sebagainya. Tapi ketika akhirnya sekarang dilakukan pemecatan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra dengan secara soft mengatakan ya kita partai terbuka, Golkar juga partai terbuka, semuanya bisa keterima ketika ingin menggabung bersama kita, ya tidak ada persoalan gitu. Tapi mungkin tidak pada akhirnya Jokowi bergabung tapi dia tidak berada pada posisi-posisi tertentu. Ini kan sangat mustahil gitu kan untuk kemudian diinginkan atau diharapkan oleh Jokowi ketika dia ingin terus berada pada proses-proses kontestasi politik atau berada dalam dunia-dunia politik. Karena nggak mungkin akhirnya Jokowi masuk dalam dunia partai politik, Jokowi masuk dalam lingkaran partai politik, tapi status hanya sebagai anggota biasa. Ya minimal dewan pertimbangan lah. Tapi apakah kemudian ini akan diterima oleh partai-partai yang sudah terlanjur besar dan kebesarannya tidak dipengaruhi oleh Jokowi? Ini kan menjadi pertimbangan. Bagaimana kemungkin akhirnya Gerindra yang sudah dibesarkan oleh Prabowo, tiba-tiba Jokowi masuk dan Jokowi mengambil alih Gerindra? Kan nggak mungkin. Atau bagaimana kemudian ceritanya ketika akhirnya Golkar yang sudah dibesarkan oleh berbagai macam orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian Jokowi masuk dan mengasihi Golkar? Ini kan juga nggak mungkin gitu. Mana ada kemudian orang-orang yang mau ini terjadi gitu. Dan seharusnya partai-partai politik yang ada hari ini sudah mempertimbangkan itu dan sudah bisa mengambil pelajaran dari PDI Perjuangan gitu. Maka setelah pemecatan ini, satu yang kemudian akan diambil oleh Jokowi adalah ya dia tidak akan menjadi siapa-siapa lagi dalam dunia politik karena masa jabatannya sudah selesai, kekuasaannya juga sudah selesai, dan hari ini adalah era Prabowo bersama Gerindranya. Maka habis sudah semua cerita-cerita tentang Jokowi, dan ini menjadi langkah awal dari pemecatan yang kemudian dilakukan PDI, sehingga partai-partai politik yang lain juga akhirnya nanti akan mengambil langkah-langkah lain. Dan ini tentu bukan hal yang mudah bagi partai-partai politik untuk menerima Jokowi, karena mau bagaimanapun tidak mungkin Jokowi hanya sebagai status keanggotaan biasa dalam partai politik itu, dan tidak mungkin dia tidak ingin menguasai partai politik itu. Dan ini yang kemudian akhirnya nanti akan menjadi pembahasan. Ini yang kemudian nanti akan kita lihat seperti apa langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh Jokowi, dan seperti apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo beserta Bahlil terkait dengan partai-partai yang sedang mereka pimpin. Apakah mereka akan menerima Jokowi atau mereka hanya sekedar menghalus-haluskan agar kemudian tidak merasa Jokowi langsung ditinggalkan.
Tapi pada akhirnya Jokowi semakin lama, semakin hari, seiring berjalannya waktu akan ditinggalkan oleh partai-partai politik yang lain, karena mau bagaimanapun Jokowi tidak punya siapa-siapa, dan Jokowi bukan orang yang akhirnya dia punya kekuatan massa secara pasti. Relawan pada saat masa jabatannya, relawan pada saat dia berkuasa memang banyak, tapi apakah kemudian setelah selesai dengan masa jabatannya, apakah relawan-relawan itu tetap akan terus ada? Nah, ini kan yang akan menjadi persoalan, karena bagaimanapun pemerintahannya telah dikendalikan oleh Prabowo, dan Prabowo harus berdiri sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa bayang-bayang Jokowi. Jadi setelah ini kisah-kisah tentang Jokowi akan selesai. Kisah-kisah tentang Bapak Jokowi akan selesai, dan kita akan melihat bagaimana kemudian ke depan semua partai-partai politik yang ada itu akan terus merawat kader-kadernya, dan partai-partai politik yang ada tidak akan menghiraukan relawan-relawan ataupun orang-orang dari luar yang akhirnya ingin menguasai satu partai. Itu secara natural tidak akan dan tidak ada yang mau itu terjadi pada partai politiknya masing-masing. Maka sehingga akhirnya kalau ada pernyataan bahwa ya berarti saya partai perorangan itu karena sudah gak laku gitu kan. Bukan berarti dia hebat, bukan berarti beliau hebat, tapi ya memang keadaannya begitu gitu. Pada satu posisi ya mereka semua partai yang ada mengatakan terbuka, tapi satu posisi yang lain tidak ada yang menawarkan untuk kemudian membahas apakah Jokowi ingin bergabung atau tidak. Tawaran-tawaran itu yang kemudian tidak menjadi pembahasan. Tapi apapun itu semuanya sudah selesai, cerita Jokowi bersama PDI juga sudah selesai, dan kita akan melihat cerita-cerita yang lain tentang politik di Indonesia ke depan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.